badannya juga gak enak. Serba bingung. Ini minyak yang minyak urut saya yang ini parah banget. Apanya? Masa iya? Ya kepake sebulan, biasanya 2 bulan malah. Iya. Jadi kayak air minyaknya. Nah ini dulu lihat. Minyak kok kasar. Bukan udah paten nandur lagi sekarang? Bapak, ya udah panen ya taruh lagi lah kalau ada air. Nggak ada air sana. Temenmu enak ya cuacanya, apa hawanya, kebun kelapanya banyak, adem. Belum kelapa orang. Bukan punya ya? Punya saya ada, cuman jauh dari rumah. Oh jauh. Itu kemarin nebusin 10 juta. Itu 10 juta ya? Iya, baru ditebusin kemarin tadi pagi malah pas berangkat ke sini. Makanya kan saya pinjam duit buat ongkos. Lumayan ya, bulan dapat 10 juta. 2 bulan itu. 3 bulan ya? Kan saya nggak balik 2 bulan lebih. Bukan 2 bulan lebih nggak balik? Iya, itu dapat 10 juta kan. Kemarin bawa 12 juta yang 2 jutanya buat makan, jalan-jalan dari rumah ke tetangga. Oh, silaturahmi. Oleh-oleh ya? Udah oleh-oleh. Cuma anak-anak kecil doang yang dikasih. Yang tua-tua mah nggak kebagi, nggak ini lah. Kalau anak-anak kan selalu banyak kan di rumah saya. Banyak ya ponakanmu? Enggak, cuma 2 keponakan mah, itu kan anak tetangga. Anak tetangga itu. Memang walaupun di situ ada anak tetangga, ada anak saya, ponakan, kalau bagi-bagi kayak gitu, disamain aja semua. Iya. Anak saya, jadi kecuali pas ini ya ditundain kayak misalkan. Iya pas. Tapi makannya nanti kalau saya nggak ngasih gitu, makannya anak saya di dalam gitu. Jadi makannya sini ya. Karena kan ya nggak mungkin dong kita selalu bagi juga. Kalau udah satu kan harus semua gitu. Saya kan bukan orang kaya, orang miskin. Tapi kalau misalkan kayak ada pedagang ini siang-siang kayak pedagang cilok gitu, kalau mereka belum pegang uang ya sama, nanti sekalian 2.000. Kalau mereka udah pegang uang enggak gitu. Anaknya baik-baik sih, enggak. Iya baik-baik semua. Kalau saya
saya bagi-bagi aja ngatur, jadi nggak mereka tuh nggak ngeliatin atau misalnya nggak biasa aja. Nanti bagi ya sebentar yang 2-2, 3-3 kayak gitu. Jadi mereka tuh diem udah. Memang kalau sama saya mah anak-anak kecil di situ tuh walaupun jarang ketemu yang lainnya pada nurut. Ya. Kan adik saya yang itu kan suka ini ngaji anak-anak kan. Jadi anak-anak ngajinya di adik saya itu. Kalau sama mereka mah kalau kayak adik saya udah diam ngapalin ngaji dulu, udah malah pada berisik. Itu ya. Cuma pas dilarang doang. Nanti kalau saya ngomong, weh, lo diem, udah pada diem sama saya. Kan namanya anak kecil suka bercanda tuh. Kalau sama yang lain mah kalau ngelarang, jangan berisik, udah masih tetap aja. Kalau sama saya mah udah siap gitu. Orang sana bertani semua ya, jarang ke kota kali ya. Enggak kok. Ada ke kota ya. Saya kota mulu udah bertahun-tahun, nggak kaya-kaya. Nanti pulang-pulang bulan puasa kali kamu ya. Kalau yang lain rata-rata iya lebaran. Saya doang yang sering. Ada sih yang 3 bulan sekali ada. Puasa 2 bulan lagi tuh. 3 bulan. Iya. Kita lebaran besoknya puasa. 3 bulan lagi kok masih. Tanggal 18 ya. Udah takbiran. Udah itu, mulai itu. Itu anak si teteh yang keponakan saya satu lagi aja. Itu kalau sama orang tuanya, Oh ya. itu hampir gak pernah makan sayur itu. Tapi kalau sama anak saya pasti mau. Itu ya. Pasti mau kalau sama anak saya, makanya Itu ya. anak saya juga kalau misalkan makannya berapa tuh sama saudara itu kan beda sebulan doang umurnya. Iya. Itu pasti gitu. Makanya kalau misalkan kadang-kadang kan si keponakan ini kan makannya nggak teratur. Kadang-kadang kalau dia udah makan duluan tuh saya udah bingung tuh. Untuk kasih makan anak saya, aduh kan terdirai-rai mau cuma sedikit gitu loh kalau sendiri ya. Saya naruh jahe, saya makan lagi. Tapi kemarin mah kan saya kalau mau balik itu ke Jakarta tuh selalu ngomong duluan kayak misalkan Iya. Dede ayah 2 hari lagi ya gitu.
Dia tuh bilang gini, kok ya sebentar pulangnya gitu. Dede ini lama ya lu udah 6 hari, udah 7 hari gitu. Dia nanyain kok sebentar pulangnya. Kalau udah 1 hari lagi, ntar saya ngomong lagi, Dede tinggal 1 hari lagi ya di sini gitu. Ntar kalau udah gitu ngomong lagi nih, Dede ya besok ya hari ini berubah kayak gitu. Gitu ya. Nah tadi tuh dianya gak bangun-bangun tuh, udah bangun tidur lagi. Aduh, saya bilang ini anak gak bangun-bangun lagi. Bangun tapi kayak ngerti banget dia udah tidur lagi lah biar. Makanya kan kalau naik umum biasanya saya jam 8 udah jalan. Karena anak saya tadi habis bangun malah tidur lagi. Nungguin sampai benar-benar bangun. Ya enak aja kan kalau dipaksa. Baju menurut. Zaman saya punya uang lumayan Pak, makanan itu nggak pernah saya bagi-bagi. Saya iniin aja di luar bareng gitu, nggak pernah saya batasin. Nah kan sekarang sulit nyari makannya, akhirnya saya bagi-bagi kan. Jadi saya buka satu gitu, bareng-bareng kayak gitu. Seneng ngasih anak-anak, ngajarin. Emang dari dulu sih seneng ngasih anak-anak. Iya. Dan anak saya itu dari kecil, walaupun kayak misalkan makanannya habis juga dia salah satu anak yang nggak pernah, ayah itu, kalau kamu punya saya nggak makan. Betul ya. Nggak makan anak saya mah. Dia tidak pernah memiliki bahwa itu makanan dia, nggak pernah dia. Itu ya. Kakeknya kan suka ngomong gini, udah ya katanya itu makanannya buat apain lagi kayak misalnya. Kalau saya enggak, biarin aja karena kan masih ada nih gitu ya, saya bilang tadi. Kayak sekarang saya umpetin tapi saya bagiin dulu gitu nanti. Kalau dulu mah nggak pernah diumpetin sama saya, maksudnya buka aja anak kan di situ sampai kenyang gitu. Nanti kayak misalkan coklat ya bagi-bagi sepotong-potong, kalau coklat ya gitu. Tapi kalau makanan yang bisa dibagi kalau dulu enggak, saya buka blok kayak gitu. Nah kan saya sempat, maksudnya duitnya sempat ada dulu tuh, sempat buat beli makan jajanan mah gitu. Kalau sekarang kan kebutuhannya banyak, dapat duitnya juga nggak kayak dulu gitu. Akhirnya saya udah bagi-bagi. Justru anaknya tuh kalau punya makanan pasti selalu dibagi. Kan kayak bapaknya sama. Iya. Ya alhamdulillah saya kan jadi kadang nggak harus, oh deh kamu harus berbagi. Nggak, saya yakin aja anak saya, karena kan saya yakin dengan diri saya sendiri. Maksudnya kan saya juga bukan orang pelit gitu loh. Iya. Bisa saya ada rezeki. Makanya anak saya walaupun itu makanannya dia, favoritnya dia, nggak bakal coklatnya dia habis lagi, nggak bakal. Iya betul. Duh, sakit itu. Ini kok sakit sih.
Ini keramik belum dibetulin tuh, udah turun ya tuh. Biarin. Lama-lama aja pecah itu. Ya, biarin biar pecah biar rusak. Bagus keramiknya ini nggak kotor sih. Sampai sekarang tuh anak saya yang sulit saya didik itu kayak misalkan Dede, kalau ada yang nanya kan suka ada yang nanya. Dede umurnya berapa tahun? Dia tuh itu nggak tahu itu anak. Pasti setiap anak tuh pasti ada kesulitan yang tuh. Iya. Saya bilang Dede kalau ada yang nanya, Dede jawab. Namanya Muhammad Apin gitu, nanya kayak gitu. Terus sekarang suka diem gitu. Katanya umur kan 6 tahun gitu kayak gitu. Nggak tahu itu kalau tanya orang tua ditanya Iya ya. kayak ngomong. Sama ini kalau anak dulu kan kalau misalkan ada yang lewat nih saudaranya keluarganya maksudnya kenal kan ada teman saya banyak gitu terus dia tahu gitu Dede kalau saya bilang kalau misalkan om ini lewat Dede tanya ya gitu kan walaupun di jalan gitu kan karena kan anak dulu tuh gitu Pak umur 4 tahun 5 tahun aja teriak-teriak nanya-nanya orang kan Pak, Mam, mau kemana gitu loh. Berapa tahun umurnya? Enggak, dulu. Kalau anak sekarang memang nggak pernah ngedengar gitu loh. Ngedengar anak-anak tuh teriak-teriak manggil-manggil. Kita tuh bukan manggil, kayak nanya kan mau kemana. Apalagi kan guru kalau yang lewat biasa itu tuh Pak Guru itu udah teriak-teriak gitu. Pak Guru, mau kemana mampir gitu kan? Gitu Itu ya. anak kecil zaman dulu tuh di kampung tuh jawab tuh kalau misalnya siapapun yang lewat itu pasti selalu nanya gitu. Nah, Ini itu apa ya? iya kemarin saya bahas sama teman-teman saya kangen banget ya anak-anak zaman sekarang tuh jangankan yang kecil saya bilang yang 10 tahun 12 tahun anak SD aja ada gurunya lewat gak nanya biasa aja gitu. Iya, Dulu lewat kita belum aja. bisa Iya. karena saya ngerasain saya belum sekolah aja kalau misalkan orang lain lewat apalagi yang kenal Iya. temennya orang tua saya gitu kita selalu nanya gitu yang nggak kenal pun kita selalu nanya karena orang tua ngajarinnya begitu kalau ada orang tanya ya kalau ada orang lewat tanya ya gitu walaupun cuma nanya yang saya bilang tadi mau kemana gitu kan. Iya. Nah itu saya selalu ngajarin sama anak saya itu susah banget kan. Adik saya yang dekat rumah yang suka yang tadi yang ngaji itu yang anak-anak ada ngaji di rumahnya dia kan dagang ikan. Nah suka ngelewat ke rumah anak saya ini. Iya. Paling ngeliatin Mama Kasan terus Mama Kasan ayah suka lewat ke sini ayah ke rumah katanya. Ya iya kan Mama Kasan dagang gitu. Terus kata adik saya, iya Dede kalau dipanggil aja gak mau nyautin kata adik saya gitu loh. Makanya saya bilang tadi. Nah itu sulit di situ Dede kalau ada yang orang nanya jawab gitu. Tapi kalau ngedidik yang lainnya oke aja gitu. Iya. Masih nurut gitu saya. Kayak misalkan kemarin juga bercanda, saya lagi sholat tuh terus mungkin ke pukul muka bukan mukanya emang bener mukanya gitu kepukul dia tuh gini kan si temannya itu diem aja kan mungkin disakit gitu terus dibilang udah berapa kali tuh minta maaf ya katanya maafin ya minta maaf ya berapa kali gitu saya kayak bisa kayak gitu maksudnya pas saya ini pas sudah selesai Dede kan biasanya anak kecil kan kayak gitu ya kalau misalkan punggung mah yang ke ini biasa aja gitu tapi kalau mungkin muka mungkin sakit entah tahu hidung entah tahu apa gitu. Dan anak saya juga kemarin malam tuh nangis matanya kecolok. Saya bilang ini anak saya kalau nangis bercanda biasanya dia sakit biasanya matanya kecolok. Terus kayak misalkan Dede kalau Dede nangis bercanda itu Dede gak usah nangis saya bilang itu kan kemauan Dede bercanda gitu. Iya sih. Nanti dia berhenti langsung. Nggak boleh nangis. Lagi nggak nambah lagi belum jadi. Nambah
Wah, nama banyak. Satu mah kurang. Iyalah. Banyak 3 ya. Orang tua saya aja banyak, 9. Serius? Saudaramu? Iya. Kita 15 tuh bapakku. Oh. Ya udah nggak ada. 15 dari berapa saudara? Ya, Dari berapa? Kalau saya juga keturunan dari ibu mah banyak. Ada 16 saudara dari ibu. Bapak? Tapi ininya banyak. Zaman dulu nggak ada kafe orangnya. Kakeknya istrinya banyak 4. Makanya banyak sebenarnya. Kalau dari bapak sedikit. Dari bapak tuh cuma 3. Capek juga urusin punya istri 4 ya. Satu ya ada kualan lagi 4. Orang tua dulu kan gitu kan istrinya banyak. Tapi kebun lebar enak. Kan orang tua dulu kan gini. Kehebatan seorang laki-laki sejati itu ya istri banyak. Dulu tuh bukan harta, istri banyak aja disebut orang. Ya kan? Bangga ya. Bangga, betul. Suatu kebanggaan itu istri. Jagoan katanya hebat. Bangga, ilmunya jagoan gitu kan. Itu kan orang tua dulu. Sekarang udah istri 2, 3 udah sengsara melarat bisa ya. Satu aja susah nama. Tapi termasuk kata orang-orang sih termasuk oke juga. Jadi dua tuh punya kuda berapa gitu. Iya. Itu kan anaknya dari kakek ibu saya, dari nenek ibu saya itu paling sedikit mereka kebagian ininya, bagian warisannya gitu. Gue nggak banyak ya. Dari istri pertama yang banyak. Terus lakinya kan cuma 2 tuh, habis tuh sama mereka. Itu ya. Emang begitu lah. Kemarin main tuh ke tempat saya, mau saya foto, takut dia gak mau. Dia kan bilang gini, saya bilang itu waktu itu ketemu di Jakarta, cucu-cucunya dari ini, saya bilang kayak gitu. Terus dulu gitu kan cerita. Dia cerita, iya tuh kita suka ribut sama yang, saya bilang lu itu ke situ itu tetap saudara dari bersaudara, saya bilang. Bodoh amat lu mau saling bunuh-bunuhan juga. Karena saya bilang kayak gitu kan ke mereka tuh. Karena kalau apa saya kan udah beda nenek nih yang cerita ini, tapi mereka yang sama-sama ribut itu masih satu nenek satu kakek. Kalau sama saya udah beda lagi. Iya, beda nenek gitu kan. Iya loh kak, begini. Cuma dia tuh cucu dari ini, kalau saya saudaranya sama ibu-ibunya dia yang cerita ini. Saudaranya maksudnya itu kan udah jauh lagi kan. Nah, kalau dia cucu buyut gitu dari si neneknya dia. Kalau saya kan kakek buyut. Kalau saya kan ke kakeknya mereka kan jadi kakek kan kakek saya. Kalau mereka yang cerita ke saya itu kakek buyut. Nah, bodo amat saya bilang gitu kan. Terus ini tanya, saya bilang itu kalau orang tua saya mau karena Lui di situ itu cucunya, sedangkan ibu saya anaknya. Cuman kan kita nggak serakah kan. Ya udahlah, itu tuh masih keturunan dari si kakek. Itu udah gak dapat karena yang isi sekarang itu cucu-cucunya. Cucu-cucunya, sedangkan yang kakaknya ibu saya itu udah pada bagian masing-masing. Jadi itu yang belum dibagi-bagi kayak gitu. Terus katanya aku tuh masih harus terus. Nah, yang saya bilang tadi, wak saya main ke tempat saya, dia bilang ini, itu sampai sekarang juga kalau main ke situ tuh cucu-cucunya itu kalau dia main ke situ tuh ketakutan. Jadi pikirannya jangan-jangan mau ambil tanah nih, gitu loh. Nggak enak ya. Iya, udah ke situ, padahal enggak. Saya bilang kemarin enggak. Saya bilang wah, Pikiran dia udah nggak enak aja. pikiran mereka udah gak enak, takut ngambil si tanah-tanah itu. Saya bilang wah, udah ya, saya bilang. Enggak kok wajib takut, saya bilang. Kan
Pulang sendiri dia. Iya, soalnya si Uwa juga sekarang kan hidupnya agak bukan agak susah. Itu kemarin juga ke saya minta beras, sama saya kasih uang 100.000 gitu. Beras, saya bilang kasih beras Bu, saya bilang sama saya. Udah, kasihan, saya bilang kasihannya bukan ke mereka, ke kakek kita, turunan kita gitu kan, nggak apa-apa. Enggak kok, juga enggak. Mereka aja yang punya pikiran begitu, punya perasaan begitu. Punya pikiran dia aja ya, pada kita Iya, saya bilang udah nggak takut, saya bilang takutnya ya wah sengsara gitu akhirnya kan nyanyiin si tanah itu yang nggak seberapa ya dibanding si pinggir jalan sih, bukan lumayan sih. Itu ada berapa rumah gitu kan, saya bilang nggak usah, itu kasihan kakek kita, saya bilang biarin aja, saya bilang mereka. Karena kan dia anaknya, sang ngisi di situ cucunya malah. Itu tanah yang belum dibagi-bagi masalahnya. Biarin, saya bilang kasihan kakek kita, bukan kasihan mereka. Soalnya kan dia kan ngeliatin di alam tanah. Enggak, kata si Wat. Itu kalau gua ke situ kan dia udah pernah ketakutan tuh, takut dia. Kurkuk ya anginnya ya. Ya sekarang udah enakan lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan parah sini. Ini tinggi 11 ini kan. Sekarang udah rata tuh. Dulu di sini juga sama kan tuh. Sekarang nggak nyangkut tuh. Dulu kan ngejendol kan di sini. Kita mah keluarga, alhamdulillah sih dari pihak si ibu juga bukan orang yang serakah banget. Mereka dulu kalau jual tiba-tiba ada uang datang, nih tanah dari kita nggak dikasih tahu itu dijual. Datang dari keluarga si bapak kan cuma bertiga, Abi sama kakaknya, diam aja mereka. Saya bilang itu setelah tanah yang di sana kalau saya gugat itu masih bisa tuh Pak. Si bapak saya marah, ke saya. Hello katanya, gua aja sebagai anak mungkin. Ya kan saya lagi bercanda sama tes orang tua sebenarnya. Yang saya salut tuh kakak saya, kakaknya bapak saya sama bapak saya itu, yang dua-duanya itu udahlah biarin lah katanya, udah. Masih ada nggak sih kakak bapaknya? Ada, Bisa cuma ada. yang satu udah meninggal. Nah yang tadi saya bilang tadi, yang suka habis tuh dia kan usaha. Lu tua kali ya? Dia tua, usaha tuh dari dulu tuh bangkrut mulu. Bangkrut mulu. Mas bapakmu nggak ada dulu kan ya? Hah? Bapak saya mah. Bapak saya mah super Pak. Dia mah gak pernah bermasalah sama tetangga, mulutnya jauh, bahasanya jauh banget. Itu ya? Yang saya ingat tuh sewaktu hidup aja kalau si ibu blok ngomongin orang itu langsung jangan suka ngomongin orang, blok kayak gitu, kayak misalnya udah. Jadi dia tuh sama istrinya marah itu kalau istrinya ngomongin orang, kalau istrinya kayak misalkan ini belum tentu, kayak misalkan ikut itu begitu udah. Yang lihat saya marah ya, tapi kalau misalkan kayak misalkan dalam rumah tangga ngajian ini nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Omongannya nggak pernah keras, tapi kalau misalkan ibu saya udah celutuk kayak gitu, wah dia baru kedengar tuh suaranya keras. Waktu meninggalnya aja sampai kiai itu sampai nanya begini, itu almarhum ngomong apanya sama kamu Li, atau sama anak yang lain. Itu ya. Saya bilang nggak ngomong apa-apa, saya bilang
Serius katanya? Iya beneran. Pas udah gitu saya tanya, si bapak wasiat apa? Enggak. Gue dari dulu diwasiatinnya jangan bandel, jangan nyuri. Iya nggak boleh. Nyuri itu merugikan orang. Iya. Jangan yang sekiranya kelihatan sama orang gitu, kayak misalkan mabuk-mabukan atau apa gitu. Belum ada yang benar. Warisannya itu ke saya bilang. Kalau dia kan yang akur sama saudara ya kagak ada. Banyak kan orang begitu kan. Saya bilang nggak ada bah, saya bilang. Terus dia bilang, wah itu kamera hebat banget meninggalnya katanya. Nggak nitipin. Saya bilang ada tuh katanya nitipin sama adik saya. Ada kakaknya namanya di desa Kiara Jangkung itu. Sesusah-susahnya katanya jangan dijual tuh. Terus ya kenapa ini orang? Jadi dia tuh memang bukan dia tuh memang di situ rencananya kan daerahnya datar. Nah nanti di dekat tanah saya itu kecamatan mau pindah ke situ Pak. Jadi suatu saat nanti di situ bakal rame. Oh gitu. Bakal pindah di situ nggak ada Itu apa-apa. iya itu. Jadi takutnya mau pindah ke tempat ramai nanti di situ. Ya kan si Kiai itu kan nanya kayak begitu kan. Sebetulnya bapak saya kan di kampung ya, namanya orang kampung tanahnya lumayan Pak. Iya ya. Kita kan ada berapa tempat tanah, bapak saya ada 4 tempat. Belum sawah kan, sekali panen sawah 3 ton kalau lagi bagus dapat. Iya. Iya Banyak beneran. juga ya. Iya, makanya itu dia nitipin apa gitu kan, maksudnya kan ya itu saya bilang kayaknya alhamdulillah ya percaya sama anaknya ini gitu loh. Nah kan saya anak keempat aja kan yang ngurus semua saya kan. Sekali panen bisa 3 ton ya. Gede juga ya. Jadi apa-apa kalau yang ngurus saya, padahal kakak saya ada 3, yang cowok 1. Itu semua sama saya semua. Sama saya diaturnya segala macam sama saya. Kalau misalkan apa saya, ini mau kalah nih iuran sekian terus mau apa gitu iuran dulu. Pada nurut ke saya. Enak lah. Walaupun tua juga mereka Ikutin aja ya. karena kan saya yang lebih berkorban Pak. Karena saya yang selalu keluar uang banyak dibanding mereka, makanya karena mereka juga percaya saya segitu adilnya sama keluarga, sebegitu sayangnya sama keluarga. Semua keluarga saya pernah saya tolong gitu loh. Berarti ya mereka. Makanya mereka sangat semua nyerahin ke saya walaupun saya anak tengah-tengah. Udah gak bakal ada gesekan. Nah itulah kenapa bapak saya ya Allah bisa bilang Pak, lu segitu percayanya sama gue gitu loh. Kayak lu ninggalin kita tuh ninggalin kita gak ngomong apa-apa ya. Kayak si ibu sekarang aja kan itu tanahnya itu udah hampir 1, 2, 3 itu udah di tangan saya semua. Dari tebus ya? Iya. Tapi kan apakah saya makan? Kalau dibilang-bilang kan saya makannya di sini. Pulang 2 seminggu kan. Beras aja berapa? Soalnya kan itu saya ngasih. Kalau gimana orang tua saya gak percaya sama saya, keluarga saudara saya gak percaya sama saya kan. Iya. Saya dari dulu sawah segala macam garap gadein ini itu yang nebus saya lagi. Udah sampai yang keberapa kali gadein tebus saya lagi. Gade siapa itu? Hah? Bos kadang saudara kadang bos. Jadi si kelapanya ini kan dijual sama orang yang si bos ini yang suka nambung kelapa. Nah biasanya minjemnya ke dia, gadainya ke dia kayak gitu. Apa saya udah beberapa kali tebus yang satu udah ketiga Tapi kali. gade nggak baik bunga kan? Cuma dia dapat hasilnya kan? Dapat hasil dari situ lah. Dia nggak dapat apa-apa, cuma 10 gitu ya. Kemarin itu sawah kan pas meninggal bapak saya 2001 saya gadein itu 20 gram. Pas saya tebus lagi tinggi 1.800.000. Apa gak mampus? Iya lah. Yang mau di mah 2 juta lebih. Nah yang satu kemarin baru saya tebus
Yang kalau yang itu mah cuma 4 juta tapi itu dari tahun berapa ya? Itu dari tahun berapa lagi? Tapi dia udah lah ya mereka ya. Udah 10 tahun lebihan mungkin itu yang. Sudah lebih dari lebih mereka ya. Ya udah kemana-mana hasilnya. Digadain 4 juta, sedangkan sekali panen dia dapat 6 juta, bayangin. Enak banget ya. 10 tahun lebih loh. Itu juga udah dilempar ke berapa saat? Udah 800-an kali ya. Ke 3 orang loh Pak, itu yang 4 juta, bayangin. Jadi si bapak tuh dulu yang lucu tuh gini, digadain yang udah selesai, dia bikin lagi satu kotak setengah, satu bata setengah. Itu kan kalau lagi bagus ya bisa 8 karung, bisa 10 karung ya. Yang lucu begitu Pak, yang itu digadain buat yang bikin yang baru. Kayak panen bisa 6 juta ya. Nah, sekali 2 kali sekali panen sana. Ini waktu bulan puasa nih, waktu lebaran itu kan pulang itu kan panen kan waktu pas ini kan lebaran kan pas bener-bener lebaran itu panen itu. Itu kan saya biayain habis berapa sawah kan, itu udah saya nebus kan. Cukup saya bilang waktu pas musim mau beli pupuk, saya bikin status di grup itu kan. Ayo dong ini pupuk, ya saya juga mampu, maksudnya saya suka enak aja bercanda gitu. Ayo dong beli pupuk dong gitu, bar ini siapa ini yang ini, kagak ada satupun, kagak ada. Pulang kucuk-kucuk, si kakak kan dari Tangerang ini kan, rumah tangga aja di Tangerang, kucuk-kucuk. Gue bilang ini beras udah setengah karung lebih nih di pojokan, nih punya siapa nih? Pupuk ada subsidi nggak sih dari pemerintah? Ada ya, tapi susah. Ada ikut program ya, ikut ya. Terus tapi susah, terus punya siapa nih beras nih di pojokan udah beda nih gitu. Pasti. Udah pas balik gitu udah di ini. Gue bilang ya, waktu gue mau minta pupuk mah ya nggak ada satupun gue bilang yang nongol ngasih gue duit pupuk. Gue aja belum makan, lu udah setengah karung lu bisa bilang gitu. Bawa, iya. Dia mau ketawa aja. Katanya bilang, ya gue mau dikasih sama siapa? Sama ibu. Terus ini yang gak ada siapa? Saya bilang yang nunggu siapa? Terus yang bilang siapa? Ya lu katanya. Karena orang tua segitu mengasihi sama anaknya, padahal itu kalau dihitung-hitung itu punya saya. Karena si orang tua saya begitu percayanya gitu. Karena memang saya ngolah tanah orang tua itu bukan buat diri saya, buat semuanya. Kalau yang nggak ada beras, alhamdulillah semua juga punya. Maksudnya kalau suatu saat nanti nggak ada beras ya udah kasih ngambil dari situ gitu loh Pak. Iya, kayak gitu. Jadi itu yang ngolah itu kan kakak saya yang pertama kan. Laki perempuan. Tapi ipar. Itu yang ngomong malah si ibu mulu. Lu ngasih mulu ke situ, emang dia belum, maksudnya kan bagiannya ini kan saya ngasih lagi ya, kata si ibu bilang gini, udah habis kali hak dia mah katanya. Ya udah Bu biarin aja, saya bilang itu. Saya kasih lagi tuh. Si ibu malah yang ngomong. Ya. Ibarat duit saya kan. Malah ibu saya yang ngomong. Ya udah lu jangan ngasih mulu kan udah habis itu. Biarin lah saya bilang. Kesel ya apa? Gede gua mah mintain duit mulu saya bilang. Kan suka kan ada anaknya yang di pondok tuh orang-orang gini duit mulu pusing ya. Akhirnya saya kasih lah gitu kan. Padahal kalau saya hitung itu dari mulai ini sampai selesai ke rumah saya lagi padenya. Kalau dipotong udah habis itu. Iya. Cuman kan karena saya kan ya udah saya kasih lagi lah kayak gitu kata si ibu. Itu udah habis itu punya dia mah kalau lu hitung mah iya benar saya bilang. Tapi kemarin saya tegasin saya bilang, lu sekarang lah. Jadi dia tuh kemarin ngerasa capek ngolah sawah. Padahal pekerjaan dia banyak. Saya bilang aku gak mau lah kayak gitu saya bilang. Jadi kemarin itu nggak sesuai panennya sebenarnya gitu loh. Karena dia ngerasa capek di ngolah sawah. Padahal sebenarnya sedikit tenaganya. Karena kan
dia punya pekerjaan juga gitu loh Pak. Kayak nyemprot kan diburu-buru, pada akhirnya seolah si sawah ini jadi ngabisin tenaga. Padahal gue bilang gue beneran kalau ngolah kayak gitu mending gue kasih orang aja dah, bayar orang setiap hari gue bayar sekian. Iya ya. Iya, saya gituin. Sekarang saya bilang kalau misalkan mau ngolah, lu silahkan ngambil duit, minta seberapa sama saya, bahkan buat makan, saya bilang kayak gitu kan cuma. Iya. Tapi mulai sekarang gua catat seperak pun saya gituin kan. Iya. Saya gituin. Maksudnya daripada akhirnya saya kesel, dia kesel kan, dia kesel seolah dia capek ngerjain sawah tapi dapatnya cuma segini. Tapi dia bukan kesal ke saya, kayak misalkan kok sawah kan gini tapi gue terus dia kan ngerasa capek kan, padahal ngerasa capek bukan ngolah sawah banget gitu loh, kerjaan dia yang lain gitu. Sekarang kalau nggak fokus dengan ini, saya mau kasih orang aja lah, saya bilang kayak gitu. Iya lah. Nah dia mah kerja buat dia sendiri, gue mah buat semua, coba bayangin. Iya. Ya buat adik-adik saya. Hasilnya buat adik-adik saya jarang makan istrinya dimakan. Pernah lihat status kan saya jual gabah itu berapa, 1 ton lebih kan? Itu buat ada saya. 1 ton berapa tuh sekarang? Kemarin berapa ya, 700 7.000. 700.000, bukan satu kintal. Dan kita 7.000, kan 1 ton 7 juta ya? Iya. Kemarin 1 ton 2 kintal apa gitu. Kan buat beli emas itu. Ya kan ada saya kan mondok di, udah mahal lagi itu buat mahar itu, bukan buat mahar sih ya, buat nggak tahu lah, kayak saya bukan anak pondok jadi nggak ngerti saya. Hajatan sekarang modalnya gede-gede. Aduh, udah cukup 50 juta ya. Ini nanti tahun ini saya mau hajatan loh. Ini yang keluar dari pondok nanti nikah. Hajatan dulu pakai pas mana? Kan dulu kan enggak pakai pisang doang sama roti. Ya enggak, di kampung mah dari dulu juga pakai makan. Jakarta zaman dulu kan pisang lah, teh botol lah. Prasmananya dulu maksudnya dulu kan di kampung pakai bambu itu, bambu big. Jakarta dulu kan masih ada 20 teh botol pisang. Pak roti. Oh Jakarta mah iyalah. Hah? Udah habis juhur, udah habis asar aja gak dapat makan. Iya. Ya. Waduh sekarang mah tuh. Kalau di kampung mah buset dah. Udah makanan, udah nasi, udah lauknya segala macam. Ada itu ya, panggung ya. Ada somai, ada bakso ya, udah model kayak orang Cina aja ya. Agak nggak ada saya begituan. Nggak bakal laku. Habis biaya nggak jelas kalau begituan. Udah jam 9 belum sih? Cuman sawah saya jauh dari rumah, jadi susah ngolahnya, nggak bisa berkali-kali, nggak bisa 2 kali. Kalau dekat ke rumah mau Menak ya. udah kaya dari sawah juga. Jauh-jauh dari rumah. Kemarin saya itu nanam manium, pernah lihat yang video saya waktu saya nanam padi di ladang itu? Itu belum saya periksa sampai sekarang. Iya. Jalannya kan hancur, saya mau ke sana, aduh ya Allah, saya bilang batu-batu doang kan kayak gitu kan. Iya. Enggak sampai itu kemarin itu niat pulang itu pengen nengok kebun itu. Jadi kan bapak saya mah emang suka pindah-pindah desa, dari dulu tuh desa Cikado punya tanah 1, desa Kiara Jangkung 1, desa Kota Karang 1, 2 desa Kota Karang sama sawah. Sawah itu kan pinggirannya masih luas tanahnya, belum diapa-apain, nggak ditanamin apa-apa. Orang saya sekolah aja 3 SD. Iya. Makanya tanahnya jadi di mana-mana, jauh ke mana-mana.
Ini yang ditempatin di rumah ini nggak punya tanah, itu cuma beli dari saudaranya, katanya pada berapa 17.000 gitu. Yang dibikin rumah itu. Tapi dia lahir di situ.